Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah dan baru jamaah untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah jangan takut, Allah 24 jam menjaga kita. Duh, saya jadi gugup ini. Ini saya jadi gemeteran ini ngomong aja jadi belibet gara-gara tadi Ustadz Syam sama Ustadz Maulana saya dengar mendapatkan firasat, abis itu saya ditinggal. Ini kan saya jadi takut nih. Yang firasatnya kan dari Ustadz Syam, Iya tanya makanya, Ustadz Syam langsung. Ustadz Syam mohon izin ini tolong dong jelasin juga nih perlindungan Allah yang selanjutnya apa, apakah ada hubungannya sama tadi Ustadz Syam ngomong sama Ustadz Maulana saya ada firasat tentang saya, gimana nih mohon penjelasannya nih. Subhanallah. Saya takut nih, silakan. Firasatnya Ustadz Syam mau tahu? Mau dong. Kayaknya Mikdad itu akan punya anak lagi amin. Amin ya Allah. Masya Allah, kalau itu bukan firasat lagi. Amin ya Allah. Ustadz Belangkon, Ustadz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pengetahuan yang bisa kita ketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkannya, termasuk daripada firasat ini. Maka takutlah engkau akan firasatnya orang-orang beriman, kata baginda Nabi SAW. Jadi orang-orang yang dekat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terputus daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menutup kemungkinan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk-petunjuk yang tidak diberikan kepada orang lain. Ya, kalau dikatakan Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, ya nabi tidak lagi nabi setelahnya, maka Jibril pensiun, kata anak muda biasa itu. Ustadz, kalau udah nggak ada lagi nabi, Jibril gimana ya? Jibril alaihissalam nggak ada tugasnya lagi. Termasuk di antara tugasnya memberikan ilham kepada para ulama, para waliullah. Jadi waliullah ini juga diberikan daripada kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi namanya mukjizat. Ya, nabi itu namanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada melalui mimpinya, ada melalui kejadian-kejadian, atau mungkin seperti baginda Nabi SAW langsung bertemu dengan Jibril alaihissalam. Tapi kalau orang-orang beriman ini, waliullah ini, orang-orang yang dekat dengan Allah ini, bisa saja diberikan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu masih ada sampai sekarang. Dan itu masih ada sampai sekarang. Bahkan ada yang mengatakan, wah ini luar biasa, ini firasat orang-orang yang beriman ini. Memang kita tidak pernah tahu siapa. Kita tidak pernah tahu, mungkin Allah memberikan rahasianya dari orang-orang yang berbaju lusuh. Bukan mereka yang berserban misalnya, atau mungkin bukan mereka yang berpeci, mungkin orang-orang biasa, tapi justru mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan ada enggak sih yang namanya firasat, ada enggak sih yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka sampai hari kiamat petunjuk Allah itu pun masih ada. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya firasat apa? Firasat tentang musibah, firasat tentang bencana alam. Ada orang-orang yang bisa bukan mengetahui ya, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akan terjadi seperti ini. Seperti pertanda gitu ya. Seperti pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nak jangan keluarlah hari ini ya, nggak enak perasaannya Bapak. Sebagai anak yang taat kepada orang tuanya, bukan berarti bapaknya meramalkan sesuatu, karena tidak boleh juga percaya kepada peramal ya. Tapi ada firasat daripada orang tuanya, daripada terjadi apa-apa ya sudah kita taat kepada. Betapa menyesalnya seorang anak jikalau dia keluar rumah lalu terjadi sesuatu, dan terjadi sesuatu itu adalah merenggut nyawanya dan diakibatkan daripada dia mendurhakai orang tuanya. Jadi bukan berarti kita, Allah bapak itu musyrik, itu tidak boleh percaya. Oh bukan seperti itu. Bayangin kita keluar rumah terus dapat kecelakaan, dan kecelakaan ini akibat kedurhakaan kita. Jadi udah dapat celaka, durhaka lagi. Jadi subhanallah. Lebih baik kita taat kepada apa yang dikatakan orang tua kita, apa yang dikatakan guru-guru kita, dan jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita tidak pernah tahu siapa orang yang diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Jibril itu masih aktif sampai sekarang. Ngapain? Termasuk diantaranya memberikan ilham kepada orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Waduh, Masya Allah. Jadi kita juga harus aware, harus peka terhadap orang-orang sekitar kita ya. Barangkali apalagi mungkin orang tua itu karena ada hubungan darah juga. Benar, kan Allah selalu mengatakan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ada petunjuk-petunjuk Allah hanya diberikan bagi mereka yang mau berpikir. Wah, ya Allah. Yatafakkar itu termasuk berpikir, berzikir gitu. Betul, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam, ini pengingat juga untuk kita semua nih.